dalam sepi, teringat wajah yang seri, masa lalu terlewati, penuh warna-warni. Ayahku rindu padamu, ketika hati melagu, kan ku kenangmu selalu dengan lantun syahdu. Di sisi lahir, entah doaku ucapkan agar kau tenang di syurga. Nantikan aku di sana bersama kasihnya. Di sisi lahir, di sisi lahir, di sisi ilahi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati, ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bihusnil khatimah. Senandung yang baru saja saya dendangkan adalah senandung yang berisi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha bihusnil khatimah. Sesungguhnya senandung itu berisikan bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkan dunia ini nantinya dalam keadaan bihusnil khatimah. Mati dalam keadaan kebaikan. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kali ini kita akan berbicara tentang doa. Doa adalah senjata orang yang beriman. Bahkan doa adalah inti daripada ibadah. Tidak ada ibadah yang di dalamnya kecuali ia terletak doa di dalamnya. Allah Karim, saudaraku pemirsa Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu ayat di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini diletakkan di dalam Al-Qur'an setelah berbicara tentang puasa di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulillahin nabiyil karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 186 ini tentunya mempunyai filosofi yang luar biasa kepada kita. Kenapa ayat ini diletakkan setelah ayat yang menjelaskan tentang berpuasa di bulan suci Ramadan? Tentunya ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa berdoa di bulan suci Ramadan adalah waktu yang sangat salih, yang sangat baik, yang sangat mumtaz, luar biasa. Dalam ayat ini dijelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, kata Allah, maka berkatalah engkau, ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Qarib. Jadi qarib itu ai bimakna dekat. Jadi kita sering mendengar pemirsa ada namanya sahabat qarib. Itu artinya sahabat yang dekat dengan kita. Kita kenal juga sahabat akrab. Diambil dari bahasa qarib, sahabat yang paling dekat dengan kita. Allah karim, qarib. Allah qarib, dekat dengan kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada dua urat leher kita. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah meliputi apa yang kita punya, termasuk nyawa kita. Karena saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibul. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagian ulama membagi doa menjadi dua. Imam Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya mengatakan doa itu terbagi dua. Ada ad-du'aul aziz, ada ad-du'aul arid. Ada doa yang kuat, singkat teksnya, tapi hebat kualitasnya. Yang kedua, ada ad-du'aul arid. Doanya panjang-panjang, tapi kualitasnya sedikit luar biasa. Sedikit kualitasnya. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'ain 'arid. Sadaqallahul azim. Kita ini kata Allah, kalau kita Allah kasih nikmat, kita jauh sama Allah. Kita berpaling dari Allah. Lihat Qarun. Qarun Allah beri nikmat harta. Saudaranya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lihat juga Tha'labah. Orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pengembala kambing. Ternyata Tha'labah ini yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini awalnya adalah seorang pemuda yang miskin. Tapi saking miskinnya Tha'labah, kalau mau sholat saja itu cuma punya satu kain sarung. Dan dia ketika selesai sholat harus segera kembali ke rumahnya agar bisa memberikan kain sarung itu kepada istrinya, agar istrinya bisa melaksanakan ibadah sholat. Satu ketika Tha'labah sholat, selesai sholat Tha'labah tidak berzikir kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Langsung Tha'labah pulang. Rasul heran lalu bertanya kepada Tha'labah, wahai Tha'labah, kenapa engkau tidak berzikir dahulu? Kenapa tidak bertahmid dahulu, bertasbih dahulu? Kenapa langsung pulang cepat-cepat ke rumah? Tha'labah menjawab dengan diplomatik. Dia katakan, ya Rasul, saya ini orang yang papa, orang yang miskin, gak punya apa-apa. Sarung aja buat sholat cuma satu-satunya nih Rasul. Dan saya punya istri di rumah. Saya kudu bagiin sarung saya sama istri saya supaya istri saya juga bisa sholat. Pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Ala kulli hal, sekali, dua kali, tiga kali, seterusnya Tha'labah sholat lalu langsung pulang. Akhirnya muncullah niat Tha'labah untuk meminta doa kepada Rasul. Rasul, engkau ini kan Nabi, engkau ini kan utusan Allah. Kalau engkau minta sama Allah, pasti Allah bakal kabulin doamu. Terus kata Rasul, ya saya pengen request sama engkau ya Rasul, doain saya ke Allah supaya saya jadi orang yang kaya. Kalau saya kaya, saya janji samamu ya Rasul, selesai sholat saya nggak bakal pulang langsung ke rumah. Saya bakal zikir sama Allah, bertahmid, bertasbih, bertakdis dan lain sebagainya. Oh, jangan Tha'labah. Yang sedikit itu kata Rasul lebih baik kalau engkau syukuri. Nanti kalau engkau kaya jangan-jangan engkau kufur sama Allah. Sudahlah, lebih baik sedikit tapi engkau syukuri dan menjadi hamba yang bersyukur. Besoknya Tha'labah sholat lagi. Sekali dua kali ternyata Tha'labah tidak tenang dalam keadaan ekonominya yang carut marut. Lalu meminta kepada Rasul untuk mendoakannya kepada Allah. Ya Rasul, doakanlah saya kepada Allah. Bertahun-tahun saya hidup miskin. Kali ini saya pengen engkau mendoakan kepada Rabb-Mu agar saya menjadi orang yang kaya raya. Okelah Tha'labah, kata Rasul. Kalau engkau memang sudah memaksa saya doakan engkau.
Mudah-mudahan Allah memberikan harta kekayaan kepadamu. Pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Ala kulli hal, singkat cerita, Sa'labah jadi pengusaha yang kaya raya. Jadi owner pemilik kambing yang luar biasa. Bahkan saking banyaknya kambing yang dimiliki Sa'labah menutupi jalan yang ada di kota Madinah ketika itu. Ternyata pemirsa Simfoni Ramadan, kekayaan Sa'labah membuat Sa'labah lupa dengan janjinya. Ketika Allah memberikan kambing yang banyak, mulai Sa'labah sibuk sampai beribadah kepada Allah pun tidak sempat. Ala kulli hal, Sa'labah jadi miskin kembali. Hidup papa, hidup dengan penuh kemiskinan yang luar biasa karena akibat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manusia, kisah yang luar biasa buat kita. Ketika kita Allah beri nikmat, kita lupa kepada Allah. Tapi ketika Allah beri bala, ujian, cepat-cepat kita bangun tengah malam, kita ambil sejadah, kita bentangkan, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang arid, doa yang panjang. Tapi sayang, kualitas doanya sedikit. Ada ad-du'aul aziz, ada ad-du'aul arid. Doa para nabi itu termasuk ad-du'aul aziz. Doa yang singkat, padat, tapi kualitasnya hebat. Coba lihat doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai. Tapi gara-gara doa yang singkat ini, Adam diterima taubatnya oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang salih. Masya Allah, dikabulkan oleh Allah, dikeluarkan anak yang salih bernama Ismail. Kabul. Doanya singkat tapi kualitasnya luar biasa. Rasul punya satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, singkat tapi jadi doa sapu jagat. Setiap selesai sholat kita pasti baca doa ini. Ini doanya para nabi.